Selamat pagi pemirsa. Persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat sampai pada tahap yang mengejutkan publik. Jaksa penuntut umum menuntut penembak Brigadir Yosua, Richard Eliezer, 12 tahun penjara. Hukuman 12 tahun ini tampak jomplang jika dibandingkan dengan tuntutan atas Putri Chandrawati yang dianggap sebagai penyebab awal rencana pembunuhan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 20 Januari 2023 dengan tema Tuntutan Jomplang Mengusik Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak lewat MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih terkejut? Atau tidak terkejut lagi? Sama, terkejut. Masih terkejut. Kita akan bicarakan itu, Bang Don dan pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama kita masuk ke halaman 2, ini terkait dengan ekonomi. Suku bunga acuan naik mengerem laju inflasi. Ini kemarin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunganya ya Bang. Dan kalau kita lihat, apakah ini artinya kemudian bisa mengendalikan inflasi saja atau jangan-jangan bisa mengerem juga pertumbuhan ekonomi Bang Don? Bagaimana Bang? Iya kan memang selalu begitu. Jadi kalau suku bunga naik, lalu kemudian dana jadi mahal, lalu orang bilang itu akan menghambat. Tapi saya kira pilihannya adalah pilihan yang sekarang kita hadapi adalah inflasi. Dan inflasi itu kan itu kayak setan itu untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kita semua. Jadi apa-apa menjadi masalah untuk kita. Jadi uang yang Anda pegang lebih banyak tapi tidak ada nilainya. Jadi kalau lihat itu rasanya ini sebuah keputusan yang untuk saat ini dianggap paling tepat begitu. Ya mungkin tentu dana akan sedikit mahal, tetapi inilah pilihan ya soal waktu yang tepat aja. Kira-kira begitu. Jadi saya rasa kita lihat seperti apa nanti berikutnya situasinya, tapi sementara ini kita lihat ini sebagai sebuah putusan yang favor untuk saat ini gitu. Ini naiknya kemarin lebih kecil ya dibandingkan kenaikan-kenaikan sebelumnya Bang, naiknya 0,25% jadi 5,75%. Kalau kita lihat baca berita ini, beberapa ekonom juga melihat ini sesuai dengan prediksi para pelaku pasar ya. Kita harapkan bahwa betul kemudian kondisi akan seperti yang diprediksi oleh Bank Indonesia. Ya, dan The Fed kan akan menaikkan suku bunga juga. Dan kenaikannya walaupun mungkin akan diperlambat begitu, tetapi ini pasti berpengaruh juga untuk kita. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa masih dari halaman 2 terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Parlemen minim komitmen, RUU PPRT terlunta-lunta. Ini kenapa minim komitmen ini, Bang Don? Ya, Leo, saya dalam setahun terakhir atau hampir 2 tahun terakhir ya kita dengar dari teman-teman di Nasdem, mereka memperjuangkan undang-undang ini, RUU ini, tetapi mentok. Dan ternyata sudah 19 tahun. Saya baru dengar malah ketika Pak Jokowi atau Presiden kemarin mengatakan 19 tahun. Saya rasa ini tipikal cara berpikir politisi atau DPR kita yang mungkin tidak melihat ini sebagai hal yang berharga. Dan itu sekaligus cara pandang tentang orang-orang kecil. Dan kan kadang-kadang atau sering juga kita dengar ini undang-undang atau RUU yang tidak akan ada uangnya. Jadi dibiayai terlalu sedikit, tidak ada orang di belakangnya, lalu kemudian itu diabaikan. Apakah benar begitu? Tetapi yang nyata adalah bahwa problem pembantu atau asisten rumah tangga ini kan problem banyak orang, jutaan orang. Jadi dan jutaan orang dan melibatkan keluarga juga, yang jutaan keluarga ikut di dalamnya. Dan kalau itu diabaikan, ini kita tidak human gitu. Rasanya kita tidak human. Sekarang Presiden sudah mengatakan bahwa harus selesai tahun ini, baru kemudian kita lihat ada gerakan yang lebih konkret. Dan mudah-mudahan itu betul-betul akan bisa jadi selesai tahun ini. Karena ini soal manusia. Kita semua berurusan dengan pekerja rumah tangga ini. Dan kalau diangkat ke tempat yang lebih terhormat, paling tidak diatur gitu, entah soal jam kerja, entah apapun, entah salary dan seterusnya, perlindungannya, itu kita akan jadi lebih manusiawi. Keluarga-keluarga juga akan mencoba berlaku lebih manusiawi. Ini urusan begitu banyak orang dan urusan yang menurut kita sejauh ini adalah menjadi urusan publik sebetulnya. Parlemen sepertinya dikatakan dalam berita minim komitmen,
Padahal kalau misalnya, ini saya pemikiran awam memang ya. Ya. Kalau mau kan sebetulnya ketika memperjuangkan undang-undang ini menjadi undang-undang melindungi PPRT, jumlah PRT di Indonesia kan banyak ya. Itu bisa dikapitalisasi untuk 2024 sebetulnya begitu Bang? Dan sebetulnya harus memang begitu. Dan yang kita tahu Leo, rata-rata mereka ini kan tidak diatur jam kerjanya. 7 kali 24 jam. Ya. Ada orang yang mungkin lebih baik memberikan liburan, tapi ada orang yang kemudian belum lagi kasus-kasus yang memperlihatkan bagaimana perlakuan orang-orang tertentu yang tidak manusiawi dan bahkan menganiaya begitu. Ini harus menjadi konsen publik. Baik, kita harapkan parlemen meningkatkan ya komitmennya supaya kemudian yang diharapkan oleh presiden, pemerintah, undang-undang ini benar-benar jadi di tahun ini. Kita ke berita selanjutnya. Ini senapas dengan editorial nanti, berita di halaman 1 Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda pemirsa. Jaksa tidak reken justice kolaborator. Arti dari kata ini dulu Bang, apa itu artinya Bang? Ya, ini kata yang tidak terlalu familiar ya dengan publik, apalagi milenial. Tetapi kira-kira ya, tidak reken itu artinya tidak diperhitungkan atau tidak menghitung sama sekali atau tidak value atau mengabaikan. Jadi kalau lihat judulnya jaksa mengabaikan justice kolaborator, kira-kira gitulah. Karena semua orang berharap selama ini dengan kehadiran atau kesaksian seorang justice kolaborator dalam kasus Eliezer itu dia akan mendapatkan hukuman yang ringan. Keringanan ya? Keringanan, karena memang selalu dianggap misalnya lembaga perlindungan saksi meminta justice kolaborator kalau bisa diberi hukuman yang paling ringan di antara pelaku kejahatan atau para penyerta atau pelaku utama begitu. Dan ternyata dalam kasus Eliezer dia tidak mendapatkan itu. Orang kemudian terkejut lalu tersentak rasa keadilannya ketika Eliezer dituntut 12 tahun, sementara Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. Orang melihat, oh sebetulnya biang atau sebab terjadinya pembunuhan atau kasus Beli kenapa ada pembunuhan itu kan sebetulnya karena Putri Chandrawati. Publik melihat mestinya dia dihukum lebih berat. Andai kata orang seperti Putri itu dituntut 8 tahun, orang seperti Eliezer mestinya di bawahnya gitu. Orang akan merasa ini adil begitu. Nah, bagaimana rasa keadilan di masyarakat seperti itu? Ya kan mereka nonton, mereka tahu, mereka punya asumsi, mereka punya rasa terhadap ketika melihat persidangan itu, lalu kemudian sampailah mereka pada kesimpulan ini tidak adil, tidak sejalan dengan rasa keadilan. Lalu kemudian media Indonesia hari ini mewakili perasaan itu dengan jaksa mengabaikan justice kolaborator atau tidak reken justice kolaborator. Terkait dengan itu kita juga langsung masuk ke editorial Bang Don dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul editorial tuntutan jomplang mengusik keadilan. Saya lihat kemarin Bang pernyataan dari Jampidum yang mengatakan bahwa pelaku utama kejahatan tidak bisa menjadi justice kolaborator. Lalu Jampidum yang sama mengatakan juga bahwa kami sudah maksimal loh dalam menuntut, kami sudah memeriksa semuanya, tidak ada itu yang masuk angin itu hanya yang keluar malam, katanya begitu. Lalu kalau menggunakan pasal, apakah memang benar sudah maksimal? Lalu kalau memang sudah maksimal pasalnya, dan dengan bangunan yang seperti Bang Don tadi katakan, bagaimana keadilan itu bisa dipastikan Bang? Ini pertanyaan yang menarik Leo, makanya editorial hari ini pertama membuka itu dengan kejutan. Terakhir dibilang bahwa ini tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Betul, kejaksaan mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan undang-undang. Tapi untuk sebuah negara modern dan negara maju, pasal undang-undang saja tidak cukup. Pasal undang-undang saja tidak cukup, karena itu butuh kemampuan aparat penegak hukum untuk menimba, menyelam rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika mereka menimba dan menyelam, pasal undang-undang bisa diabaikan. Tidak harus diabaikan sama sekali. Tetapi orang bisa mempertimbangkan, oh sebetulnya ini sudah out of date. Sesuai dengan undang-undang saja itu bahasa lama. Itu terlalu legalistik dan itu positif. Itu aliran yang sebetulnya untuk beberapa hal, kalau aparat penegak hukum kita itu bisa dipercaya, apalagi misalnya seorang hakim memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya mereka adalah pencipta undang-undang. Mereka itu pencipta pasal, tetapi itu mengandaikan mereka betul-betul mendalami
menyelam dan menghayati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu sebabnya di headline media Indonesia juga hari ini mungkin karena bahasa akademiknya orang atau penegak hukum perlu mempertimbangkan aspek sosiologis atau aspek filosofis dari sebuah keputusan atau sebuah tuntutan. Ya, saya kuliah di Fakultas Hukum, jadi tahu ada sebuah mata kuliah tentang Law and Society yang mengatakan bahwa sebetulnya hidup pasal-pasal undang-undang itu kan tidak hidup di ruang hampa, hidup di dalam batin masyarakat, dan keputusan itu dan keberanian aparat penegak hukum untuk menggali dan menciptakan hukum-hukum baru berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu adalah sebuah keharusan dan itu sebuah kemajuan dan itu sebuah prasyarat yang baik untuk sebuah negara hukum yang modern. Baik, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 Januari 2023. Tuntutan jomplang mengusik keadilan. Tuntutan jomplang Barada Eliezer. Persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sampai pada perkembangan yang mengejutkan publik. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut penembak Brigadir J Richard Eliezer Pundiang Lumiu alias Barada E 12 tahun penjara. Richard mendapatkan tuntutan lebih berat kedua setelah Ferdi Sambo yang disebut sebagai otak pembunuhan Brigadir J. Jaksa menuntut Ferdi Sambo dihukum penjara seumur hidup. Hukuman 12 tahun penjara tampak jomplang jika dibandingkan dengan tuntutan atas Putri Chandrawati yang dianggap sebagai penyebab awal rencana pembunuhan. Selain Putri, terdakwa pelaku lainnya yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga hanya dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan 12 tahun penjara semakin mengusik rasa keadilan ketika Barada E telah ditetapkan sebagai saksi pelaku alias justice kolaborator oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. JC memiliki peran membantu penegak hukum mengungkap suatu tindak kejahatan. Wajar bila kemudian LPSK yang paling lantang mengemukakan protes atas tuntutan itu dan meminta jaksa merevisinya menjadi lebih ringan. LPSK merujuk pada ketentuan pasal 10A ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Saksi pelaku mendapatkan rekomendasi dari LPSK sebagai pertimbangan agar hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan ketimbang terdakwa lainnya. Rekomendasi itu termuat dalam tuntutan penuntut umum. Pihak kejaksaan mengklaim telah mengakomodasi peran Barada E sebagai justice kolaborator dengan menuntut lebih ringan ketimbang Ferdi Sambo. Meski begitu, tuntutan itu bukan yang paling ringan di antara para terdakwa. Jaksa dalam menuntut Barada E menilai tuntutan lebih berat itu layak untuk Barada E karena ia memenuhi instruksi Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Jaksa menilai Richard Eliezer semestinya bisa menolak perintah Ferdi Sambo seperti yang dilakukan Bribka Ricky Rizal. Jaksa penuntut umum Alpa mempertimbangkan perbedaan pangkat antara Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Pangkat Ricky di jajaran Bintara, golongan menengah. Sedangkan Richard Eliezer merupakan golongan tamtama, kasta terendah di kepangkatan Polri. Sudah golongan terendah, pangkat Barada atau Bayangkara II merupakan yang paling dasar pula. Tidak ada lagi pangkat yang lebih rendah. Dengan pangkat paling rendah, tekanan perintah seorang jenderal pasti terasa lebih berat sehingga sangat sulit bagi anggota dengan pangkat paling rendah untuk menolak. Tangan Richard Eliezer memang yang menembak, namun ketiga terdakwa lainnya mengetahui dengan jelas tangan mereka sama-sama kotor oleh darah Brigadir J. Pun
ada inkonsistensi di argumen kejaksaan. Di satu sisi, jaksa penuntut umum mereka nilai sudah mempertimbangkan peran Richard Eliezer sebagai saksi pelaku. Di sisi lain, kejaksaan juga beralasan Baradae merupakan pelaku utama sehingga tidak bisa menjadi saksi pelaku. Lebih jauh lagi, pembunuhan berencana disebut kejaksaan tidak termasuk dalam tindak pidana yang dapat memunculkan justice kolaborator. Jadi yang benar yang mana? Richard Eliezer saksi pelaku atau bukan? Jaksa memang memiliki kemerdekaan untuk menyusun tuntutan. Akan tetapi, jaksa tetap harus tunduk kepada undang-undang. Tidak hanya itu, jaksa juga bisa terjerembab mendasarkan tuntutan pada pertimbangan yang keliru. Bisa disengaja atau tidak. Itu sebabnya di beberapa perkara Jaksa Agung turun tangan memberi sanksi kepada jaksa yang dinilai mengajukan tuntutan terlalu berat atau terlalu ringan. Contohnya, penonaktifan Kepala Kejaksaan Negeri dan tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus pemerkosaan remaja di bawah umur di Lahat, Sumatera Selatan. Penyebabnya, mereka hanya menuntut 7 bulan, sangat ringan bagi pelaku pemerkosa anak. Tuntutan atas Richard Eliezer yang melenceng dari undang-undang memunculkan prospek yang suram terhadap pengungkapan perkara dengan bantuan saksi pelaku. Kita berharap kejaksaan tidak mengedepankan ego dan berlapang dada mengoreksi agar penegakan hukum bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita saat ini, Bang Don mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmojo-Suroyo. Pak Hasto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Hasto, kemarin kalau kita lihat Jampidum mengatakan bahwa pelaku kejahatan utama tidak bisa menjadi justice kolaborator. Tapi di sisi yang lain mengatakan bahwa sebetulnya kejaksaan sudah memperhatikan status justice kolaborator Richard Eliezer dengan tidak menuntut maksimal, menuntutnya 12 tahun. Nah, ini dengan dua pikiran yang seperti ini, kalau LPSK melihatnya seperti apa, Pak? Ya, ini artinya ada inkonsistensi di dalam pertimbangan dan juga keputusan untuk membuat tuntutan itu. Kalau memang dinyatakan sebagai pelaku utama sejak awal, ya tentu kami akan tidak lakukan mandat kami untuk memberikan perlindungan kepada Eliezer ini sebagai seorang justice kolaborator. Tapi kan sejak awal memang kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan. Dan dikatakan bahwa betul bahwa Eliezer adalah seorang justice kolaborator atau saksi pelaku. Yeah. Nah, memang syarat-syarat sebagai saksi pelaku itu diantaranya dia bukan pelaku utama. Dan memang kan sebenarnya melalui pengadilan juga publik tahu bahwa dia bukan seorang pelaku utama, jadi itu memenuhi syarat lah. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah signifikansi kesaksiannya itu di dalam proses pengadilan. Nah, ini justru yang paling penting bagi Eliezer ini. Karena tanpa pengakuan Eliezer ini, tentu kita bisa bayangkan jalannya persidangan ini seperti apa. Bahkan ada kemungkinan akan terjadi dark number dalam proses pengadilan ini. Karena peran Eliezer yang mengungkap inilah yang kemudian membuat pengadilan ini menjadi terang benderang. Dan itu kan diekspos di dalam media dan publik mengikuti itu. Pak Hasto, kalau logikanya atau argumentasinya mengatakan bahwa
yang tadi dikatakan jaksa bahwa sebetulnya seorang Eliezer bisa menolak karena Ricky Rizal aja menolak katanya. Itu bagaimana, Pak? Ya, kan kita bisa membayangkan dalam kondisi seperti posisinya seperti Eliezer itu, apakah berani dia menolak untuk melakukan perintah dari atasannya yang jauh di atas kepangkatan dia, mempunyai kewenangan yang jauh lebih berkuasa dari dia. Pak Hasto, kalau melihat bangunan tuntutannya yang disebut adil itu berarti seperti apa? Si Richard ini harusnya dituntutnya benar-benar paling ringan atau di urutan ketiga setelah Sambo dan Putri atau seperti apa, Pak? Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 itu, pasal 10A, itu mestinya dia dituntut paling ringan dari para pelaku. Paling ringan. Oke. Ya, tetapi taruhlah misalnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu dianggap bukan pelaku utama juga ya. Itu paling tidak hukuman Eliezer itu mestinya di bawah dari Putri. Kurang dari Putri ya. Oke. Baik, kita tentunya masih melihat proses ini masih berjalan. Semoga benar-benar masih ada keadilan. Untuk saat ini terima kasih Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Kita menghormatilah, menghormati keputusan jaksa untuk memberikan tuntutan semacam itu. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Tetapi yang paling penting, Ya, terima kasih Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Terima kasih Pak, selamat pagi. Sedikit saja Bang Don sebelum kita headline jam 7. Kalau melihat seperti ini, bagaimana kira-kira hakim dalam memutuskan, kita tentunya tidak mempengaruhi hakim, tapi kan jaksanya sudah mengeluarkan tuntutan, di dalam perjalanan kan tidak bisa direvisi begitu, bagaimana Bang? Biasanya hakim itu memutuskan sama, seperti sesuai tuntutan atau lebih rendah. Sama atau lebih rendah? Lebih rendah biasanya. Tidak lebih tinggi? Kadang-kadang, rata-rata kadang-kadang atau sedikit sekali perkara di mana hakim memutuskan lebih tinggi gitu, karena jaksa itu kan sudah memberikan tuntutan maksimal begitu. Tapi yang menarik dari Pak Sabto tadi, anggapan bahwa mestinya Eliezer itu dapat hukuman lebih ringan dari tuntutan lebih ringan dari Chandra Putri. Itulah yang sebetulnya yang ada dalam perasaan publik juga kan. Makanya sekarang orang kemudian di mana-mana netizen itu bicara untuk apa jadi justice kolaborator. Jujur rupanya tidak berguna. Jaksa tidak punya hati nurani. Tapi itu kan suara yang ada berkembang pada publik ya. Sebetulnya yang kita atau pada umumnya rasa di publik itu seperti itu. Itu adilnya gitu. Leo, seperti kata Pak Sabto tadi, LPSK mengharapkan dia dapatkan tuntutan yang lebih ringan dan tentu itu akan diserahkan kepada hakim kan. Kita akan lanjutkan setelah headline news pukul 7 Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebelum kita mendengarkan suara pemirsa, Bang Don, tadi barusan headline mengatakan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa status Justice Collaborator Richard itu belum formal katanya. Nah ini akhirnya kan bertanya lagi, Richard ini terpaksa membunuh atau memang diduga atau dikatakan oleh jaksa punya niat untuk membunuh, Bang? Bagaimana, Bang? Debatnya memang ada di situ, Leo. Apakah dia punya sikap batin, apakah dia memang berniat untuk membunuh, dan jaksa memilih itu gitu. Tetapi cobalah membayangkan, kan kita sudah dengar para saksi ahli. Ada ahli moral, ada psikologi forensik, ada kemudian kriminolog yang mengatakan bahwa seorang Eliezer itu tidak punya kemampuan untuk menolak perintah. Pertama karena itu atasan. Tapi lebih dari atasan, kita semua yakin perintah itu karena orang seperti Sambo memegang senjata. Pada saat itu pegang. Pada saat itu karena pistol, kemudian terbukti bahwa dia pegang pistol kan, dia kena menembak ke udara, menembak ke Yosua. Bayangkan lihat skenario pelakuan itu kan, orang seperti Yosua dilucuti senjatanya. Kalau orang tahu bahwa Sambo tidak punya senjata, menurut saya orang seperti Yosua pasti akan melawan. Atau orang seperti Eliezer juga tidak punya, dia masih punya nyali untuk mengatakan tidak. Tetapi karena di belakang itu ada senjata, orang kan merasa bahwa dia tidak punya daya untuk, karena faktanya bahwa dia memegang senjata. Walaupun orang seperti Ferdy Sambo menghindar bahwa dia tidak pegang senjata. Pada kalau kita lihat proses persidangannya. Nah hal-hal ini kan kemudian menjadi perdebatan. Ya tapi kita akan lihat apakah hakim akan mempertimbangkan semua itu, kan kita masih proses perkara masih jalan. Baik, kita sekarang mendengarkan suara dari masyarakat, pemirsa Metro TV, Bang Don, dan pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pertama-tama saya mengucapkan Happy Anniversary 53 Media Indonesia. Terima kasih Pak. Awal-awal dibentuk tim jaksa 30-an, saya mengatakan di Metro ini bahwa yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Faktanya sekarang, gestur yang membaca tuntutan, gemetar dan suaranya tersendu-sendu, ada yang menghapus mata, ada yang memegang kepala. Sepertinya gestur mereka meyakinkan saya mereka berbeda atau kalah suara dari jaksa-jaksa yang lain. Atau memang ada tekanan dari atas. Big question ya. Jampido melarang masyarakat agar jangan beropini. Loh aneh ini. Kita itu bebas berpendapat, dilindungi oleh undang-undang. Karena kemudian dia bilang jangan mempengaruhi hakim. Loh hakim itu yang mulia kok. Jampidum itu meragukan hakim bisa terpengaruh. Beliau juga mengatakan Richard itu bukan yang utama. Richard itu adalah pelaku yang utama. Tidak boleh jadi GC. Richard bukan orang pertama membuka Pandora, tapi keluarga. Loh saya bingung. Yang tahu sesungguhnya itu Richard, keluarga itu hanya curiga. Sehingga jadi dicurigain gitu loh. Kemudian dikatakan Richard telah dipertimbangkan hukumannya sebagai GC sehingga dibawa Sambo. Tadi di atas dikatakan tidak bisa jadi GC, tapi dipertimbangkan. Lucu kan? Kalau Richard menolak, bisa-bisa yang ditembak Sambo. Jadi dia melakukan itu karena keterpaksaan. Demikian juga dia mengatakan LPSK tidak boleh mengintervensi. Aneh ini, LPSK itu tidak mengintervensi, cuma memberi rekomendasi. Kalau begini, no one be a justice collaborator. Kaji ulang itu, undang-undang perihal LPSK, beri hak yang jelas agar tidak disepelekan. Saya tidak minta Richard dibebaskan, tapi asal-usulnya semua ini dari PC, pelecehan, pemerkosaan, dan lain-lain tanpa bukti visum. Dihukum 8 tahun. Ada apa ini? Atau ada apa-apanya? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Ipung di Denpasar, Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don Bosco. Terima kasih Metro. Ya silakan Bu. Ya saya selama ini sering juga menjadi kuasa hukum dari korban. Ada beberapa di kuasa hukum sebagai dari seorang pelaku. Saya bertanya dengan tegas ini sama jaksa. Mohon maaf tidak menjendalisir jaksa semuanya tidak baik, tidak. Pertanyaan saya begini. Saya melihat kenapa tidak jomblang? Ini pasti jomblang, apalagi rakyat tuh udah berteriak semua. PC sama Eliezer, kita tahu posisinya di mana. PC adalah penganjur, pemicu adanya hilangnya nyawa Joshua.
Dari PC lah sumber masalah ini terjadi. Tapi mengapa, mohon maaf Bapak Jampido, mengatakan Eliezer itu pelaku utama. Dari mana pelaku utama? Terus PC tidak melakukan apa-apa. Tetapi siapa yang menyeting, yang membuat skenario dari awal? Adanya laporan palsu dari PC kepada suaminya Sambo mengatakan itu adalah pelecehan seksual di Magelang. Tapi bagaimana ceritanya seorang Ricky Richard berani mengambil senjatanya si Joshua yang bukan atasannya langsung kalau tidak ada perintah. Ini masyarakat paham itu kok. Terus lagi tuntutannya si PC hanya 8 tahun. Dan sedangkan si Richard 12 tahun. Kalau kita bicara pada sistem peradilan pidana anak aja ada separuhnya dari ancaman orang dewasa. Katanya memenuhi unsur 340. Tapi bagaimana ceritanya PC jauh dari keadilan itu yang katanya udah unsur-unsur pembunuhan berencana, PC memenuhi. Tapi kenapa jaksa sebenarnya tidak pede untuk menuntut hal yang sebenarnya bahkan jauh dari setengah dari 20 tahun penjara gitu. Baik. Terima kasih Bu Ipung di Denpasar, Bali untuk pendapat Ibu. Kelihatannya juga sudah geram Bang Don, tapi kita masih mau mendengarkan lagi. Ada satu lagi pemirsa Metro TV, kali ini dari Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lana, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak, silakan Pak Awal Edward. Permasalahan kasus ini adalah dari PC yang menuduh bahwa dia diperkosa, kasarnya begitulah, atau ada kekerasan seksual. Tetapi jaksa kan berkesimpulan ini ada perselingkuhan. Perselingkuhan. Jadi ada awal permasalahannya tidak tepat seperti yang dikatakan oleh Anu tadi bahwa dia pelaku utama. Skenario dibuat oleh PS dengan begitu baiknya rencananya. Dia mempengaruhi beberapa orang jenderal polisi mulai dari Hendra sampai ke Kapolres sampai gitu. Ini sudah luar biasa kelakuan. Itu saja sebenarnya hukuman seumur hidup itu nggak pantas, harusnya hukum mati. Yang hukuman seumur hidup itu adalah PC. Sedangkan Richard Eliezer, dia ini seorang kalau dalam struktur kepolisian pangkat paling rendah, Barada, yang tidak mungkin bisa seperti ditanyakan oleh hakim bahwa dia tidak punya hak untuk menganalisa, dia cuma menjalankan perintah itu. Hakim sudah menyatakan begitu, dia cuma menjalankan. Dia pun sebelum melaksanakan dia sudah berdoa meminta kekuatan hati agar dia bisa mampu melaksanakan. Nah kita kesesalkan ada aturan yang mengatakan dalam LPSK maupun dalam SEMA itu bahwa harusnya mereka JC yang sudah membuka semua kasus ini harusnya dituntut paling rendah di antara di bawah dia para terdakwa lainnya. Sedangkan yang aktif itu adalah Kuat dan si Ricky. Ini yang harus sebenarnya lebih berat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Dengan sangat gamblang, tiga pemirsa kita, Bang Don, memotret masalah ini. Dan ini yang membuat saya berpikir, apakah Kejaksaan Agung lensanya berbeda dengan lensa kita semua, termasuk pemirsa, sehingga kemudian menjatuhkan apa yang sudah dijatuhkan tuntutan itu. Bagaimana Bang? Iya, Leo, sidang ini kan terbuka dan publik tahu. Dan karena publik tahu, mereka bisa punya opini dan mereka punya persepsi. Dan itu boleh ya? Dan mereka boleh, itu bebas. Dan mereka itu kan pasti juga ikut kritis untuk melihat. Problem yang kita lihat tadi kan soal dia seorang Eliezer punya niat atau niat batin gitu atau tidak. Itu kan masih perdebatan. Saya kira kuasa hukumnya juga pasti akan menyusun jawaban pembelaannya kan tentang itu. Lalu hakim juga mungkin akan mempertimbangkan itu. Yang kedua, kita kan tidak lihat di publik itu ada pikiran tentang relasi kuasa. Relasi kuasa ini orang tanda kutip. Kalau kita bilang Tuhan itu maha kuasa, ini orang juga terhadap seorang Eliezer maha kuasa. Seperti Tuhan di dalam hidup seorang Eliezer. Termasuk Putri Chandrawati, itu dianggap maha kuasa. Itu di situ ada kekuasaan tapi juga ada relasi uang. Dan saya kira hal-hal seperti itu yang kemudian membuat orang seperti Eliezer tidak punya pilihan. Ada yang bisa menolak. Sekali lagi tadi kita bilang, kalau Eliezer tahu bahwa Sambo tidak memegang senjata, saya yakin kemungkinan untuk dia tembak itu tidak akan jalan. Atau orang seperti Joshua itu pasti berbalik untuk mengatakan tidak atau melawan begitu. Tapi karena ini di bawah ancaman, sekarang tinggal tafsir itu kan. Karena semua udah tahu bahwa dia ikut menembak, kok Sambo ikut menembak. Walaupun dikatakan dia ngambil itu senjata dari tangannya
Yosua. Kalau Yosua pegang senjata, saya rasa dia baku tembak dengan seorang Eliezer, bisa jadi. Kan ini kan asumsi-asumsi yang bisa kita bangun gitu. Tapi poin saya adalah bahwa orang kemudian merasa bahwa ya pasal itu tidak cukup, undang-undang itu tidak cukup, tapi harus menyelam betul konteks dan menyelam betul rasa keadilannya. Karena kemudian orang melihat, orang bahkan ikut merasa, orang ikut empati, orang ikut membenci, orang ikut antipati, melihat pelaku-pelaku yang ada di meja persidangan. Kalau melihat beberapa pernyataan yang disampaikan Kejaksaan Agung, Bang Don, ini kan mengatakan tidak ada yang masuk angin. Betul. Mungkin kurang angin sedikit. Tapi ada pikiran atau pernyataan yang tidak linier. Di satu sisi mengatakan tadi di dalam headline pukul 7 dikatakan bahwa status formal justice kolaborator belum ada karena pelaku kejahatan utama tidak bisa menjadi justice kolaborator. Tetapi di pernyataan yang lain mengatakan bahwa justru sudah dihitung makanya kemudian hanya 12 tahun. Jadi sebenarnya menurut Kejaksaan Agung Richard Eliezer ini yang mana? Ya unspoken diterima sebagai justice kolaborator. Nah itu yang saya bilang. Dari situ Kejaksaan sudah betul tidak perlu ikutin aturan, tidak perlu ikuti pasal. Kan dia membuka kotak Pandora yang sesungguhnya untuk melihat kebobrokan yang terjadi kan. Pada saat menuntut hanya 12 tahun itu. Makanya dituntut 12 tahun. Kalau tidak mestinya dia dituntut 20 tahun. Bahkan mungkin seumur hidup. Sekali lagi saya atau kita mencoba atau berusaha untuk percaya bahwa tidak masuk angin. Dan saya juga termasuk yakin bahwa ya ini perkara yang menjadi sorotan umum, ya terlalu riskan lah untuk bermain-main. Walaupun ada misalnya teman yang berprasangka, kenapa sih ditunda 1 minggu gitu. Kan itu kan ditunda bacaannya. Tapi ya sekali lagi mungkin harus ada perundingan, tentu ada objektivitas di sana. Tapi kalau lihat jaksa yang membaca kemudian sambil menangis atau menahan emosi betul mungkin juga ada problem problem pro kontra atau debat di sana. Walaupun diakui bahwa itu adalah sebuah kesepakatan. Betul jaksa itu bebas memberikan tuntutan berapa gitu, dan itu kan ada dia harus maksimal dan seterusnya, itu tugasnya. Tetapi kembali lagi rasa keadilan di publik. Kalau melihat bangunannya, apakah memang di dalam editorial ini dikatakan Bang, ini mungkin saya tidak terlalu paham soal ini, dikatakan bahwa LPSK meminta agar jaksa merevisi. Memangnya tuntutan itu bisa direvisi, Bang? Saya tidak tahu juga, tapi menurut saya kalau sudah dibacakan tuntutan itu tinggal hakim yang memutuskan. Kalau tuntutannya sekali sudah sekian gitu, kan tidak akan ada hakim bilang ya silakan sidang lagi kali berikut untuk untuk lihat kembali punya tuntutan. Tapi hakim lah yang kemudian merevisi tuntutan itu dalam bentuk putusan. Sidang ini masih menunggu vonis dari hakim, dan kita akan jeda dahulu, Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat kasus ini kan masih berjalan ya Bang, nanti ada pembelaan, lalu juga hakim lah yang akan memutuskan, menjatuhkan vonis. Pertanyaannya adalah apakah kemudian tuntutan yang jomplang ini tetap akan jomplang dalam putusan hukumannya atau tidak? Kita tidak bisa memastikan itu, Leo, karena hakim lah yang akan mengambil keputusan secara independen, dan mereka mengatakan keputusan itu kan dijatuhkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi saya ingat suara seorang rekan hakim kita, mantan hakim yang namanya Asep Iwan Iriawan. Saya pernah dengar dia bicara di Metro TV, itu kalau jaksanya berani, Eliezer bisa dituntut bebas. Kan kira-kira begitu ya pada waktu itu. Saya prediksi mungkin di bawah 5 tahun. Tapi saya rasa itu penzaliman terhadap Eliezer kalau jaksa menuntut tahunan. Itu sekali lagi justice kolaborator itu bukan pelaku utama, tapi kerjasama membuka perkara pidana. Saya kira kalau kita lihat cara seorang hakim berpikir seperti Asep gitu kan, Asep gitu, mudah-mudahan para hakim yang akan mengadili akan ikut berpikir seperti itu. Sudah ada suara di masyarakat tentang
tuntutan itu, ya tentu tidak misalnya harus mengikuti sepenuhnya itu. Tetapi rasanya kalau misalnya orang dia dituntut lebih tinggi atau dihukum lebih tinggi dari Putri Chandrawati, itu tetap akan mengganjal rasa keadilan di publik. Orang selalu mengatakan Putri yang memulai, mengaku diperkosa tapi tidak bisa membuktikan. Jaksa sudah mengatakan bahwa itu perselingkuhan. Keterangan walaupun sopan tapi keterangan di hakim itu persidangan kan berbelit-belit. Nah, itu perbedaan perlakuannya dengan mestinya ada perbedaan perlakuan dengan orang seperti Eliezer yang jujur, yang kemudian membuka semua ini, lalu kemudian perintah melakukan penembakan di bawah tekanan dan seterusnya, mestinya orang akan lihat itu fair apa tidak gitu. Kalau kita menunggu bapak-bapak hakim yang kalau Leo lihat persidangannya, kita harus hargai bagaimana sabarnya para hakim bertanya. Mestinya untuk beberapa hal bisa dibentak-bentak gitu, tetapi sabar sekali. Kenapa ibu tidak zoom ke dokter? Karena banyak yang tiba-tiba lupa, tidak ingat, tidak tahu ya. Jadi lucu juga sih. Baru kaget ketika dipertontonkan CCTV kan. Ada yang bertanya-tanya juga begini Bang Don, ketika soal justice kolaborator ini kemudian muncul di ujung dan jaksa mengatakan, Kejaksaan Agung mengatakan belum formal. Padahal kan dalam sekian persidangan itu kan LPSK sudah kita lihat di ruang sidang menjaga, mendampingi seorang Richard Eliezer. Tadi pun Pak Hasto mengatakan ya kalau begitu ya dari awal dikatakan dong tidak dilakukan seperti ini sehingga kami tidak menyematkan status justice kolaborator. Ini agak ada yang aneh nih di Kejaksaan Agung ya. Bagaimana Bang Don? Ya ini kan ya pada akhirnya kan kita lihat bahwa itu sesuatu yang aneh, tetapi saya selalu berpikir kita lihat hasil akhir gitu. Adalah sesuatu yang positif ketika kemudian walaupun tidak ada permintaan formal, jaksa kemudian tidak memberikan tuntutan maksimal kepada Eliezer. Berarti sebenarnya secara tidak langsung mengakui bahwa Richard Eliezer sudah seorang rasa tidak adil itu karena membandingkan putusan itu, tuntutan itu dengan Putri Chandrawati. Tetapi membandingkannya dengan tuntutan terhadap Ferdi Sambo yang seumur hidup, itu fair enough gitu sebetulnya. Nah sekarang pilihannya itu adalah ya bagaimana hakim akan memberikan keputusan yang adil. Ini kan rasa adil itu karena orang membanding-bandingkan. Dan itu publik tahu gitu. Kalau itu tidak dijamin setelah orang membandingkan karena ini telanjang di depan mata semua orang, orang juga akan berpikir kenapa ya? Bangunan adilnya itu Bang, apakah misalnya begini, ini saya mencoba mereka. FS seumur hidup, PC 8, RR dan KM itu 8. Richard Eliezer 4 atau 5. Atau Richard Eliezer itu harus yang nomor 3 di bawah PC. Ya bisa juga kan, bisa begini. Oke, Eliezer 12 tahun, tapi PC 14 tahun kira-kira gitu. Bisa dinaikkan? Loh, mungkin aja. Kan tadi kan kita bilang hakim itu bisa mengambil keputusan. Ya maksudnya bisa ya, boleh ya menurut undang-undang? Bisa ya? Hakim itu bisa menjatuhkan keputusan lebih, tetapi itu jarang. Karena tuntutan jaksa itu sudah dianggap maksimal. Tetapi kan coba lihat yang namanya almarhum Artijo Al-Qotsar. Orang hukum 5 tahun, dia bisa hukum seumur hidup. Sehingga pada waktu itu jadi takut ya untuk kasasi di MA. Dan presiden sebelumnya kalau kita lihat data ya, beberapa justice kolaborator dalam perkara korupsi, banyak yang dapatkan hukuman yang sangat ringan. Dan bahkan ada 1-2 kasus yang memperlihatkan dibebaskan. Itu dalam kasus korupsi. Tapi tentu 2 hal yang berbeda. Satunya menghilangkan nyawa, yang lain korupsi. Apapun hasilnya nanti kita akan lihat Bang Don, dan banyak orang mengatakan ini adalah pembuktian bahwa apakah Indonesia ini memang masih benar-benar negara hukum dan hukum dihormati atau tidak. Begitu ya Bang ya? Hukum harus dihormati, tetapi kita meminta penegak hukum itu juga jangan terlalu kaku pada pasal, tapi betul-betul mendalami rasa keadilan, lalu kemudian menciptakan hukum baru, dan mereka itu sah menciptakan hukum baru jika itu betul-betul menjamin keadilan dan mewakili rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Baik, kita harapkan masih tetap berlaku Vox Populi, Vox Dei. Betul itu. Suara masyarakat mewakili suara Tuhan, dan kita harapkan keadilan benar-benar tercipta. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Leo.
Pemirsa, jaksa memang memiliki kemerdekaan untuk menyusun tuntutan. Akan tetapi jaksa tetap harus tunduk kepada undang-undang. Tuntutan atas Richard Eliezer yang melenceng dari undang-undang memunculkan prospek suram terhadap pengungkapan perkara dengan bantuan saksi pelaku. Kita harap kejaksaan tidak mengedepankan ego dan berlapang dada untuk mengoreksi agar penegakan hukum bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan. Tayangan editorial Media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonard Saposi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.